Legenda kisah Putri Jawi dan Kebo Suwayuwo di Pandaan. Di Kecamatan Pandaan Pasuruan, terdapat sebuah kisah perjalanan Putri Jawi dan Kebo Suwayuwo. Putri Jawi diutus ayahnya pergi ke Pasuruan untuk menemui seseorang yang akan dijodohkan dengannya. Punggawa kerajaan yang dipimpin oleh Mahesoyuwo atau yang artinya Kebo Suwayuwo ini menyiapkan pasukannya untuk mengawal sang Putri Jawi ke Pasuruan. Di tengah perjalanan, Putri Jawi menjatuhkan gelangnya dan ditemukan oleh Kebo Suwayuwo. Tempat jatuhnya gelang Putri Jawi sekarang dinamakan Gelang. Saat itulah Kebo Suwayuwo terpesona dengan kecantikan Putri Jawi. Kebo Suwayuwo pun menyatakan cintanya. Namun Putri Jawi menolak karena ia sudah diutus ayahnya untuk menemui seseorang yang sudah dijodohkan dengannya. Kebo Suwayuwo tak putus asa. Ia mengikuti kemanapun Putri Jawi pergi. Hingga Putri Jawi merasa tidak nyaman atas kehadiran Kebo Suwayuwo. Di tengah perjalanan, sang Putri Jawi bertemu dengan pasukan Majapahit dan meminta pertolongan kepada mereka. Terjadilah pertempuran antara prajurit Majapahit dengan prajurit Kebo Suwayuwo. Di tempat pertempuran tersebut bercecer banyak darah, sehingga Kebo Suwayuwo memberi nama daerah tersebut Kali Gete. Kali Gete yang berarti sungai darah. Sebuah sungai yang dinamakan Kali Gete pada zaman dahulu ternyata berada di Dusun Jasem. Dusun Jasem masih termasuk kawasan desa Ngepek, Kecamatan Gempol. Pertempuran berlanjut di suatu dataran tinggi di Tretes. Dalam pertempuran tersebut, pergelangan tangan Kebo Suwayuwo terluka dan darahnya terus menetes. Kebo Suwayuwo terus mengejar sang putri, tetapi tangan Kebo Suwayuwo terasa perih dan singgahlah ia di suatu tempat yang kini dinamakan Prigen. Disitulah Putri Jawi beristirahat hingga dibuatlah candi Jawi. Karena dirasa pasukan Majapahit tidak mampu mengimbangi kekuatan Kebo Suwayuwo, sang putri bertemu dengan Ki Ageng Pandak dan meminta bantuan untuk membunuh Kebo Suwayuwo. Terjadilah pertempuran antara Ki Ageng Pandak dengan Kebo Suwayuwo hingga larut malam. Namun Ki Ageng Pandak berhasil dilumpuhkan. Untuk berterima kasih atas pertolongan Ki Ageng Pandak, sang putri memberi nama tempat meninggalnya Ki Ageng Pandak itu dengan nama Pandakan atau Pandaan. Setelah kejadian itu, Kebo Suwayuwo meminta jawaban kepada sang putri atas perasaannya selama ini. Putri Jawi pun bersedia menerima lamaran itu dengan satu syarat, yaitu agar dicarikan sumber mata air yang jernih dan segar untuk dirinya. Kebo Suwayuwo segera menyanggupinya. Kebo Suwayuwo pun menuju ke suatu tanah luas dan digalilah tanah tersebut hingga membentuk suatu sumur dan muncullah sumber mata air yang jernih. Ketika ia menggali, pasukan Majapahit menimbunnya dengan tanah. Ia dikubur hidup-hidup di dalam sumur hingga tewas. Kebo Suwayuwo akhirnya mati terkubur dalam sumur tersebut. Akibat kematian itu, sang putri bisa kembali tenang dan memberi nama tempat itu dengan sebutan Desa Suwayuwo. Hingga saat ini beredar mitos di masyarakat bahwa pemuda asli Desa Suwayuwo tidak diperkenankan menjalin cinta dengan perempuan dari Desa Jawi. Kisah kematian Kebo Suwayuwo juga dibuktikan dengan banyak terdapat sumur yang menurut leluhur adalah tempat Kebo Suwayuwo itu dikubur. Selain itu, di Desa Suwayuwo terdapat banyak sumber mata air yang bersih yang sekarang digunakan beberapa perusahaan air minum di daerah Pandaan.